tepat pada tanggal 10 Juli tahun 1961. Nah, barang-barang bukti yang terkait dengan Oe Tiong Ham ini dirampas dan disita negara. Dan itu termasuk semua warisan Oe Tiong Ham, dan bisa dibilang seluruh aset keluarga Oe Tiong Ham Concern dan juga harta keluarga Oe harus disita. Halo Sobat Glory, balik lagi bareng gua nih. Thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, by the way, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilimpahkan berkah. Nah, di konten kali ini nih, gue akan coba bercerita tentang salah satu sosok penting dari perdagangan gula asal Nusantara yang saat itu memiliki bisnisnya sampai ke Eropa, teman-teman. Nah, bisa dibilang dia ini orang yang sangat kaya banget. Nah, cuma di akhirnya kekayaan ini habis dalam waktu 1 hari karena disita sama negara, teman-teman. Oke, inilah dia Oe Tiong Ham. Dulu, gula ini pernah jadi komoditas unggulan di Nusantara, teman-teman. Nah, bahkan dengan adanya gula, sempat membuat komoditas rempah mengalami penurunan drastis. Malahan nih ya, di tahun 1800 sampai dengan tahun 1930, gula ini merupakan produk olahan terpenting dunia. Komoditas gula tuh dulu jadi bisnis yang paling menggiurkan di Hindia Belanda. Makanya, siapa yang menguasai hulu sampai ke hilir bisnis gula, suatu keniscayaan akan kaya raya. Nah, dan ini tuh dibuktikan sama Oe Tiong Ham dengan perusahaannya Oe Tiong Ham Concern atau yang awalnya bernama Kian Guan Concern. Dulu, perusahaan ini nggak hanya memiliki satu pabrik gula, tapi 5 pabrik besar gula udah didirikannya, teman-teman. Nah, dan bisa dibilang Oe Tiong Ham ini tuh orang terkaya di Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Yang bahkan Oe Tiong Ham pun juga bisa dibilang orang terkaya di Asia Tenggara. Oe Tiong Ham lahir tanggal 19 November tahun 1866 di Semarang. Nah, ketika Indonesia masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Dia ini lahir di keluarga yang berkecukupan. Ayahnya yang bernama Oe Chien Sin merupakan pebisnis gula yang sukses. Pabrik gula miliknya yaitu Kian Guan Concern sangat terkenal di Semarang, teman-teman. Nah, dengan kesuksesan itu, ayahnya mempersiapkan Oe Tiong Ham dalam bisnisnya. Jadi ketika usia Oe Tiong Ham dianggap cukup, dia pun dikasih kuasa untuk meneruskan bisnis ayahnya. Nah, intinya tuh, Oe Tiong Ham ini memang dicetak sama ayahnya untuk menjadi seorang pebisnis seperti ayahnya, like father, like son lah, teman-teman. Nah, meskipun Oe Tiong Ham ini lahir di keluarga yang cukup kaya dan bisa dibilang sukses dalam bisnisnya, bukan berarti Oe Tiong Ham ini nggak mengalami jatuh bangun di bisnisnya, teman-teman. Nah, tapi karena memang dia ini orang yang ulet dan juga ditambah punya mental yang kuat. Oe Tiong Ham pun juga mengembangkan bisnis ayahnya. Dia merubah perusahaan ayahnya Kian Guan Concern menjadi Oe Tiong Ham Concern. Nah, bisnis gulanya pun berkembang sangat pesat. Malahan ya, teman-teman, yang awalnya dia ini hanya memiliki satu pabrik, dia mulai expand dan mengakuisisi 5 pabrik. 5 pabrik itu tuh seperti pabrik gula Rejo Agung, pabrik Krebet, pabrik Tanggulangin, pabrik Pakis, dan pabrik Ponen. Nah, makanya karena itulah dia dijuluki sebagai Raja Gula Asia dan jadi orang terkaya di Asia Tenggara. Kesuksesan Oe Tiong Ham dalam bisnis itu sebenarnya karena peran sang ayahnya yang memiliki sebuah perusahaan yang bernama Kian Guan Concern, yang ini tuh bergerak di bidang penjualan beras, gambir, dan kemenyan. Nah, mulai berkembangnya perusahaan ayahnya Oe Tiong Ham ketika
saat itu terusan Suez dan pelayaran semakin cepat dengan kapal uap dibuka, teman-teman. Nah, hal ini yang membuat perdagangan antara Asia dan Eropa ini makin pesat. Nah, jadi transisi zaman inilah yang memang dimanfaatkan sama Qian Guan Concern untuk terus melebarkan bisnis trading komoditinya ke mancanegara. Nah, dan di tahun 1890, ketika Oud Tiong Ham di usia 24 tahun, dia mengambil alih perusahaan ayahnya, dan di tahun 1893, Oud Tiong Ham merubah Qian Guan menjadi NV Handel Machavage Qian Guan. Dan awal kebangkitan perusahaan itu, saat itu ketika perusahaan ini bergerak di perdagangan opium yang memang saat itu dilegalkan di wilayah Hindia Belanda. Nah, dan perusahaan ini kemudian ekspansi lagi di bidang usahanya. Ekspansi ini yaitu di perdagangan berbagai jenis komoditi lain, dan dia tuh membuka kantor cabang berikut gudang-gudangnya di beberapa negara, teman-teman. Nah, jenis perdagangan seperti gula, karet, kapuk, kopi, tepung tapioka, gaplek, lada, dan beberapa komoditi lainnya dijalankan sama Oud Tiong Ham. Nah, sementara gula lah yang saat itu memang menjadi komoditi utamanya, karena dulu memang gula ini komoditas yang sangat dibutuhkan pasca Perang Dunia ke-1, teman-teman. Nah, kunci sukses dari Oud Tiong Ham dan kerajaan bisnisnya diperkuat dengan pengakuisisian pabrik-pabrik gula di daerah Jawa sekitar abad ke-19. Awalnya, Oud Tiong Ham ini mengakuisisi pabrik gula Pakis tahun 1894. Terus dilanjutkan dengan pabrik gula Krajo Agung, terus pabrik gula Tanggulangin, terus pabrik gula Ponen, dan terakhir pabrik gula Krebet yang berhasil dikuasai sama Oud Tiong Ham. Nah, dari 5 pabrik gula itu, Oud Tiong Ham ini memiliki luas lahan seluas 7.082 hektar. Makanya karena itulah Oud Tiong Ham dijuluki sebagai rajanya gula. Nah, dan bisnis gula di dunia internasional, Oud Tiong Ham mulai di tahun 1910. Awalnya dia membuka cabang perusahaannya di London, Inggris, dengan nama Qian Guan Western Agency. Perusahaan ini awalnya bernama FC Grain. Nah, sementara cabang Amsterdam sampai New York, Amerika, Oud Tiong Ham membukanya melalui networking keagenan mereka yang bernama Seligman and Company, dan agen ini menangani perdagangan tapioka. Nah, ada yang fantastisnya nih, teman-teman. Selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 1911 sampai tahun 1915, kantor cabang London ini udah menjual sampai 7.000 atau 725.000 ton gula dari Jawa yang dijual ke India, ke Amerika, ke kerajaan Inggris, dan juga beberapa negara lainnya di Eropa, dengan angka ekspor sebanyak 145.000 ton per tahun. Angka yang fantastis pada zaman itu, teman-teman. Nah, selain bisnis komoditi, Oud Tiong Ham pun memiliki bisnis lainnya seperti di cabang Malaysia dan Singapura. Di tahun 1911, Oud Tiong Ham menjalankan bisnis pelayaran dengan nama Hip Eng Mo Steamship Company yang mengoperasikan kapal dengan perjalanan Singapura dan Jawa. Bahkan nih, teman-teman, keluarga pihak ayah dari Perdana Menteri Singapura pertama yang bernama Lee Kuan Yew pernah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dan juga bisnis Oud Tiong Ham yang lainnya tuh di bidang perbankan dan properti dengan nama NV Bank, Vireneging, dan Bow Machavage Randusari di tahun 1906 yang berbisnis perumahan, perkantoran, dan pergudangan. Nah, saat itu nih, rekanan perbankan Oud Tiong Ham di Hindia Belanda nggak cuma dengan The Javasche Bank, tapi juga dengan Netherlands Indie Handelsbank dan Netherlands Handel Machavage yang sekarang jadi Bank Mandiri. Nah, Oud Tiong Ham pun juga udah bermitra tetap sama Chartered Bank of India, Australia, dan Cina yang sekarang tuh menjadi Standard Chartered Bank. Nah, dan juga kerjasama dia sama Hong Kong and Shanghai Bank Corporation yang sekarang tuh menjadi HSBC. Nah, Oud Tiong Ham pun juga dikenal karena memang menerapkan manajemen perusahaan modern yang saat itu masih sangat jarang banget, teman-teman. Nah, sistem manajemen itu tuh seperti mengandalkan kontrak-kontrak legal tertulis ditambah lagi dengan sistem akuntansi modern. Bahkan untuk posisi-posisi penting di perusahaan pun juga diserahkan ke para pekerja profesional yang memang punya capability. Dan meskipun mengharuskan posisi penting, ini diisi sama orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Nah, hal itu suatu
yang sangat different dibandingkan kebiasaan para Taipan Tionghoa pada saat itu. Karena biasanya untuk mengisi posisi penting di perusahaan biasanya diisi sama orang-orang di lingkungan keluarga, teman-teman. Nah, ini berbedalah dengan Oei Tiong Ham ini, teman-teman. Nah, makanya nggak jarang saat itu dia banyak memperkerjakan orang-orang Belanda untuk mengisi posisi direktur, posisi manajer, dan sampai ke posisi tim engineering-nya, teman-teman. Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa, apalagi di era kolonial, yang dulu orang-orang Tionghoa ini dikategorikan warga kelas 2. Nah, tapi hebatnya Oei Tiong Ham ini, dia malah bisa memperkerjakan warga-warga kelas 1, yaitu orang-orang Eropa, teman-teman, atau orang Belanda. Bisa dibilang, Oei Tiong Ham ini tuh benar-benar seorang bilioner. Sampai-sampai nih, saat itu dia disebut sebagai Rockefeller-nya Asia. Nah, sebutan ini nih dikarenakan Oei Tiong Ham ini memiliki kekayaan sebesar 41 triliun rupiah, kalau dirupiahkan, teman-teman. Nah, dan di tanggal 6 Juli tahun 1924, Oei Tiong Ham ini meninggal dunia di Singapura. Sementara bisnisnya diteruskan sama anak-anaknya, dan mereka pun juga masih bisa mengembangkan lagi usaha ayahnya. Ya, mereka membuka cabang-cabang lagi di tahun 1925 di kota Kolkata, India, dan di Mumbai tahun 1926, dan juga di Karachi tahun 1928. Nah, saat itu ada penurunan volume perdagangan gula. Makanya Kiangguan pun juga berganti bidang bisnisnya dengan bisnis katun, wol, dan karung goni. Dan di tahun 1932 di Bangkok, di Kerajaan Siam, Kiangguan yang dipegang sama anak-anak dari Oei Tiong Ham mendirikan kantor cabang untuk mengurus perdagangan beras dan karung goni. Sedangkan di Cina, Kiangguan Concern membuka cabang pada tahun 1934 di Shanghai, di Hong Kong, dan di Amoy. Sekarang itu Provinsi Fujian, Amoy itu, teman-teman. Nah, Kiangguan ini di sana mengembangkan pabrik distilasi alkohol di distrik Potung, Shanghai. Dan saat itu mereka mampu memproduksi alkohol dengan kadar 96% sampai 97%, teman-teman. Malahan nih, teman-teman, putri kesayangan Oei Tiong Ham yang bernama Oei Hui Lan, saat itu dia dikenal sebagai salah satu sosialita Eropa sejak dia bareng sama ibu dan adiknya pindah ke London. Dulu itu rumah mereka ini di Berkeley Square, Mayfair, yang nggak jauh dari lokasinya Istana Buckingham, teman-teman. Nah, bahkan saat itu nih, Hui Lan ini menikah dengan Wellington Koo, seorang diplomat yang nextnya menjabat menjadi Menlu Republik Cina di bawah Generalissimo Chiang Kai-shek. Nah, dan Hui Lan pun juga sempat nulis No Face Last Forever. Malahan, dia di waktu yang sangat sebentar, Hui Lan ini sempat jadi ibu negara Republik Cina saat Wellington Koo menjadi pejabat Presiden Republik Cina yang berkedudukan di Beijing pada tahun 1926 sampai tahun 1927. Nah, hingga akhirnya, karena terjadi Perang Sino-Jepang, Perang Dunia Kedua, dan Perang Kemerdekaan Indonesia, akhirnya membuat grup bisnis keluarga Oei Tiong Ham ini goyah akibat pergolakan politik memasuki sekitar tahun 1930-an, teman-teman. Dan juga ditambah dengan revolusi fisik sekitar tahun 1945 sampai 1950. Nah, situasi inilah yang membuat bisnis Oei Tiong Ham Concern di Indonesia ini menjadi surut. Nah, terus ada lagi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, bikin mega bisnis Oei Tiong Ham ini disatuin dengan penerapan sosialisme ala Indonesia. Nah, sebetulnya Oei Tiong Ham Concern ini sudah berusaha bangkit, tapi sepertinya memang sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan sosialisme ala Indonesia, teman-teman. Akhirnya, cerita kehancuran kerajaan bisnis keluarga Oei Tiong Ham berawal ketika para pewaris dari Oei Tiong Ham mengajukan tuntutan ke pengadilan Belanda. Saat itu mereka menuntut Bank Indonesia cabang Amsterdam dan ingin meminta uang deposito jutaan dolar yang disimpan di Javase Bank sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1942, yaitu ketika sebelum Javase Bank berubah menjadi Bank Indonesia, teman-teman. Nah, tujuan tuntutan ini karena saat itu pemerintah Indonesia ini ingin memakai uang itu untuk membangun pabrik gula. Nah, hal inilah bagi para pewaris, pemerintah ini nggak berhak menggunakan uang warisan dari perusahaan. Nah, singkat cerita, tuntutan itu tuh dimenangkan sama para pewaris dan pengadilan Belanda mewajibkan pemerintah mengembalikan dana depositonya. Nah, dan pemerintah pun manut. Tetapi
Kata pihak keluarga menganggap hal ini tuh awal dari malapetaka kerjaan bisnis Oh Tiong Ham Concern. Nah, pengembalian inilah yang menurut Oh Chong Tai yang merupakan putra dari Oh Tiong Ham, dia mengatakan kalau ini tuh akan mendorong pemerintah mencari-cari alasan supaya bisa menyita seluruh aset Oh Tiong Ham di Indonesia. Nah, dan gak lama setelah tuntutan itu, di tahun 1961, tiba-tiba pengadilan Semarang memanggil para pemilik saham Kian Guan yang merupakan roda penggerak utama konglomerasi Oei Tiong Ham Concern. Tujuan dari pemanggilan ini untuk mengadili mereka di sidang ekonomi karena mereka dianggap melanggar peraturan tentang valuta asing. Nah, terus karena seluruh ahli waris dari Oei Tiong Ham ini tinggal di luar negeri dan gak ada pembelaan dari mereka, akhirnya pengadilan Semarang memutuskan Oh Tiong Ham ini bersalah. Tepat pada tanggal 10 Juli tahun 1961, nah, barang-barang bukti yang terkait dengan Oh Tiong Ham ini dirampas dan disita negara. Penyitaan ini terjadi dalam waktu sehari dan itu termasuk semua warisan Oh Tiong Ham dan bisa dibilang seluruh aset keluarga Oh Tiong Ham Concern dan juga harta keluarga Oi harus disita. Nah, hasil penyitaan inilah yang menjadi aset untuk modal pendirian BUMN Tebu bernama PT Raja Wali Nusantara Indonesia pada tahun 1964. Sebetulnya, aset-aset Oh Tiong Ham tuh banyak dan luas banget teman-teman. Bahkan lebih luas daripada pabrik gula PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Nah, tapi masalahnya sebagian aset ini tuh udah jadi lahan pemukiman penduduk dan beralih fungsi. Seperti ini nih, gedung kantor dagang Oei Tiong Ham Concern yang berlokasi di Jalan Kepodang, kawasan Kota Lama, Semarang. Dulu tuh gedung ini dibangun sama arsitek Liam Boan Chi dan sekarang digunakan sebagai kantor PT Raja Wali Nusindo. Dan ada juga bekas kantor pusat NV Kian Guan punya Raja Gula Ong Tiong Ham di Jalan Kepodang, Purwodinatan, kawasan Kota Lama, Semarang yang sekarang digunakan sebagai restoran Piring Sewu. Nah, terus lagi, gedung Manod Depius Co, Jalan Kepodang, Purwodinatan, kawasan Kota Lama, Semarang. Dulu gedung Manod Depius Co ini salah satu sisa kejayaan masa Oh Tiong Ham. Nah, terus bukti kejayaan lainnya dari Oh Tiong Ham masih bisa ditemui di dekat kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Di sana berdiri kompleks pergudangan dengan bentuk dinding penyangga atap yang khas. Terdapat tulisan besar marabunta dan patung semut besar. Nah, cuma kompleks pedagang ini nyaris punah termakan rob dan abrasi pantai Semarang. Dan di sini tuh bahkan masih ada tulisan Kiangguan dengan huruf kapital besar. Dan konon dulu, disinilah berbagai komoditas diperdagangkan, disimpan, dan disalurkan ke berbagai belahan dunia sama Oh Tiong Ham. Dan masih ada lagi nih teman-teman, bangunan yang disebut Gedong Duwur di salah satu puncak bukit di kawasan Simongan di dekat Jalan Pamularsi, Kota Semarang. Di situ dulunya adalah rumah ayah dari Oh Tiong Ham dan bangunan itu kini menjadi tempat tinggal penduduk dan kondisi ini secara umum nggak terawat. Dan yang menjadi paling utama dari peninggalan kerajaan Oh Tiong Ham ini di Semarang adalah bekas rumah yang disebut Istana Gergaji atau Istana Balai Kambang. Sampai saat ini bangunan tersebut ini masih menampakkan wibawa dan kemewahannya. Nah, dan rumah itu sebetulnya hanya sebagian dari seluruh kawasan istana seluas 8,5 hektar. Nah, dulu di bagian belakang rumah itu terdapat taman yang sangat luas yang menjadi kebun binatang pribadi Oh Tiong Ham dan dilengkapi dengan bangunan-bangunan panggung terapung alias balai kambang, teman-teman. Nah, sekarang kawasan tersebut udah jadi kawasan pemukiman padat penduduk dan dikenal sebagai kawasan gergaji balai kambang. Nah, setelah penyitaan aset itulah jejak bisnis konglomerasi besar Oh Tiong Ham ini hilang gitu aja. Bahkan keturunan Oh Tiong Ham pun juga gaungnya nggak kedengar lagi teman-teman sampai sekarang. Nah, jadi sekarang tuh Oh Tiong Ham itu ya hanya tinggal sejarah. Oke teman-teman, see you di konten berikutnya.